Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kongres ke-6 Partai Demokrat Selasa kemarin ya. Mungkin setidaknya ada dua nama yang menjadi sorotan, di mana sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gibran Rakabuming Raka yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini bisa berdampingan berdua, tapi nanti bisa saja bersaing. Coba kita tanya dulu ke Bang Doli ya, karena kalau AHY oke lah itu adalah representasi dari Demokrat begitu kan. Puan Maharani jelas PDIP. Nah, bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka yang ini erat dikaitkan dengan Golkar, Bang Doli. Katanya ini bisa menjadi suatu peluang untuk nanti Gibran bila mencalonkan diri dalam Pilpres begitu. Ini kita lihat kita mau menghadapi pemilu yang mana dulu. Kalau kita bicara tentang menghadapi pemilu tahun 2009, ya sampai sejauh ini kami dari Partai Golkar itu masih punya komitmen ya. Selama Pak Prabowo itu masih bersedia, berkenan dan mendapatkan dukungan, dan kita sama-sama tahu bahwa kemarin di Kongres luar biasa Partai Gerindra juga malah sudah ditetapkan ya. Jadi selama Pak Prabowo masih berkeinginan, berkesempatan untuk menjadi calon presiden di tahun 2009, Partai Golkar dalam posisi itu. Nah, juga kalau kemudian pada akhirnya nanti, ya karena pasangan ini dianggap baik pada akhirnya, ya Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu itu menjadi bagian dari komitmen Golkar. Walaupun nanti dalam pencalonan, ya kembali kepada penetapan calon wakil presidennya itu juga pasti akan kita mendengarkan pertimbangan calon presiden yang dalam hal ini Pak Prabowo gitu. Nah itu yang pertama. Nah kalau setelah itu saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dalam hemat pandangan kami adalah dalam pandangan Golkar tentu bicara tentang pasca 2029. Ya. Munculnya generasi-generasi kepemimpinan baru politik ya. Nah sekian nama banyak tadi disebutkan dan mungkin juga banyak yang lain, masih ada ketua-ketua partai politik yang memang relatif muda gitu ya. Dan itu yang kedua. Nah yang ketiga posisi, kalau ditanya posisi Mas Gibran dengan Golkar, nah sejauh ini memang kan kami belum mendapatkan konfirmasi, kan berkali-kali selalu ditanya ya, bagaimana Golkar merespon, apakah Pak Jokowi maupun Pak Gibran kan gitu ya. Nah kan ini selalu kan tentu kita melihat pendekatannya pendekatan formal saja ya. Sekali lagi saya mengatakan Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka bagi siapa saja yang ingin merasa punya visi yang sama, platform perjuangan yang sama, idealisme yang sama dengan Partai Golkar. Kami membuka diri pada siapa saja untuk bisa bergabung dengan kami. Tetapi tentu pernyataan gabung itu harus disampaikan oleh yang bersangkutan sendiri dan kemudian resmi gitu. Nah kalau patokannya itu sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi kepastian atau pernyataan langsung secara resmi Mas Gibran bergabung dengan partai politik mana saja termasuk Partai Golkar. Oke, tapi ada peluang ya Bang Doli untuk siapa saja termasuk untuk Gibran Rakabuming Raka jika ingin bergabung ke Golkar begitu Bang Doli? Ya itu berlaku sama dengan setiap individu warga negara Indonesia ya. Siapa saja dia mau aktivis, mau rakyat biasa, mau presiden, wakil presiden, anak presiden, selama mereka punya atau merasa perjuangannya sama, doktrinnya sama, visi dan misinya sama dengan Partai Golkar, kami menerima dengan tangan terbuka. Oke, baik. Kalau Pak Hendrawan melihat kehadiran Mbak Puan di situ tentunya juga menjadi representasi dari PDIP meskipun disebut kehadirannya sebagai Ketua DPR RI begitu kan. Nah, di PDI-nya sendiri seperti apa? Dulu kan juga Mas Gibran pernah menjadi keluarga dari PDIP begitu kan Pak Hendrawan? Jadi sebenarnya namanya saja humor Mbak. Jadi kalau dibuat terlalu detail saat ini terlalu dini saya kira ya. Jadi karena ini esensinya humor dan sifatnya menghibur, yang logis dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu nanti kan asumsinya Pak Prabowo sampai tahun 2034. Pada saat itu Pak Prabowo usianya sudah 83 tahun. Jadi dia ingin menyatakan bahwa jangan khawatir Indonesia,
karena kohort usia di bawah saya ini masih banyak ini, yang di depan-depan ini. 10 tahun dari hari ini, Gibran baru 50 sekian. 40 sudah sekian, langsung bahkan dihitung 48. ya. Pak AHY 56. Kemudian bahkan yang kontestasi kemarin, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Muhaimin Iskandar itu kan kemarin kepala 5 semua. 56, 55, 58. Yang agak tua kemarin kan Pak Mahfud MD 67. Jadi Pak Prabowo ingin mengatakan kita tidak kekurangan stok. Itu sebabnya marilah kita mulai hari ini tanamkan prinsip persahabatan, prinsip persaudaraan. Karena Indonesia ini negara besar. Ya, sebelumnya Pak Prabowo selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan kita akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang diperhitungkan. Jangan sampai karena persoalan leadership, ya, jangan sampai karena usrek sendiri, ya kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan sejarah itu. Oke. Dan PDIP juga tentu ingin terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, menempatkan kader terbaik nanti dalam Pilpres berikutnya, siap bersaing meskipun tidak disebut begitu Pak Hendrawan. Betul, yang disebut masih AHY dan Gibran. Usianya masuk dalam kohort usia, Mbak Puan itu masuk kohort usia yang disebut oleh Pak Prabowo tadi. Nanti 10 tahun dari hari ini baru kepala 6 gitu. Jadi potensi-potensi ini harus terus mulai di grooming, dikembangkan dari hari ini ya agar kita benar-benar pada waktunya memiliki stok yang cukup gitu. Oke, baik Pak Hendrawan. Bang Andi, ini kan kemarin langsung ya ada di lokasi. Tahu vibes-nya seperti apa di sana, termasuk bagaimana situasinya di keluarga atau respon dari Partai Demokrat sendiri melihat candaan politik Pak Prabowo nih yang menyebut mengenai Mas AHY, Mas Gibran hari ini bisa duduk berdampingan, tapi nanti bisa saja bersaing. Responnya para kader Partai Demokrat seperti apa sih? Terus terang kami kan nggak berpikir, sebenarnya nggak kepikir bahwa Presiden akan melontarkan isu-isu seperti ini tentang kepemimpinan nasional dengan cara canda semacam itu. Tetapi tentu saja kalau di Partai Kader Demokrat semua tepuk tangan semua. Tepuk tangannya ini artinya apa? Menyambut untuk berdampingan atau menyambut untuk bersaing? Yang artinya bahwa bagi kami kan Ketum AHY baru saja terpilih lagi. Secara aklamasi bagi kami memang bersyukur bahwa proses regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrat berjalan dengan mulus, muncul figur AHY yang nampaknya sekarang ini juga termasuk yang dilihat dalam konteks kepimpinan bangsa pasca Pak Prabowo. Pasca Pak Prabowo bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tergantung Pak Prabowo sendiri kan. Kita juga sudah berkomitmen mendukung Pak Prabowo selama beliau berkehendak untuk maju bisa sampai 10 tahun. Jelas itu disampaikan kemarin. Tapi pasca Pak Prabowo tentu saja kami Partai Demokrat sudah siap juga untuk memulai menawarkan kader terbaik Partai Demokrat untuk kepemimpinan bangsa ke depan, yaitu sekarang ini Mas AHY. Nah kalau beliau sebut-sebut semacam itu tentang bersanding dengan siapa, tentu saja ini terlalu dini. Akan ada dinamika politik yang lebih panjang, apakah 5, apakah 10 tahun lagi. Terlalu dini tapi diharapkan bersiap-siap gitu kayaknya. Ya kita siap-siap, tapi istilahnya dalam politik ini Belanda masih jauh sebenarnya. Tapi kita memang sudah harus menyiapkan proses regenerasi politik itu, dan kami di Partai Demokrat sudah melakukan regenerasi itu, dan tinggal nanti tadi bersaing atau bersanding. Semua kemungkinan itu muncul. Dan bukan hanya dengan Mas Gibran, bahkan dengan Mbak Puan, dengan Mas Bahlil, dengan tokoh-tokoh muda yang lain yang sama-sama untuk membangun bangsa ini. Baik Bang Andi. Kalau Partai Demokrat dengan siapa saja berpeluang, bisa berdampingan, bisa bersanding, bisa bersaing. Kalau Mas Hari melihatnya antara AHY dan Gibran, ini kira-kira akan berdampingan, bersanding atau bersaing? Pertama, dalam politik itu tidak ada yang eksak gitu ya. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi sekali lagi saya menganggap bahwa ini vibes-nya Pak Prabowo ini dapat di Demokrat. Vibes-nya gimana Mas? Suasananya gimana? Sementara di luar masih ada Indonesia gelap, ada Danantara. Apa yang coba disampaikan dengan itu? Hatinya mungkin lagi suka ya. Tapi yang jelas saya ingat dengan perkataan De Gaulle. De Gaulle ini pemimpin Prancis. Politisi itu tidak pernah mempercayai apa yang diucapkan. Tetapi dia akan kaget ketika rakyat mempercayainya. Nah, pesan yang diambil adalah ini merupakan angin segar pertama jika Pak Prabowo memberikan
karpet merah bagi hadirnya pemimpin-pemimpin muda seperti Pak AHY, kemudian Mas Gibran, Mbak Puan, atau tokoh-tokoh politik yang lain. Tetapi setidaknya kita harus paham, jangan-jangan saya kasihan nanti diberi PHP gitu ya, diberi harapan palsu gitu ya. Karena Pak Prabowo ingin maju lagi. Padahal Indonesia butuh kepemimpinan baru di masa depan. Meskipun Pak Prabowo katanya kalau membicarakan mengenai Prabowo Subianto yang maju lagi ke Pilpres katanya terlalu dini lah. Sekarang PR-nya kan adalah dia diminta untuk dinilai oleh masyarakat bahwa dia setia kepada Indonesia, begitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi nampaknya tidak terlalu ambisius begitu kah Mas Ari? Ya, semangatnya mungkin harus kita ambil ya, bahwa Pak Prabowo ingin memberikan politik rekonsiliasi. Tetapi setidaknya Pak Prabowo harus belajar pada pelajar-pelajar di Papua. Mereka menolak makan siang gratis, tetapi dia inginkan pendidikan gratis. Ke depan tantangan itu bisa dijawab oleh hadirnya kepemimpinan muda. Kepemimpinan muda yang membawa harapan. Kita tidak selesai dengan makna bersaing maupun juga bersanding, karena ada kalimat berikutnya, pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bersaing tuh baik kok. Nah, ini yang menarik juga untuk dibahas ya. Nanti usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda. Sesaat lagi kami kembali.